Al-Quran ini akan senantiasa mengangkat derajat mereka yang menghafal Al-Quran. Imam-imam Masjidil Haram, Syekh As-Sudais, sebelum dia menghafal Quran, sebelum menjadi imam Masjidil Haram, gak ada yang kenal dan tidak ada yang kenal. Cuma dikenal kenapa? Karena Al-Quran. Berarti Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Kita anak orang miskin, gak ada yang kenal, tapi karena kemuliaan Al-Quran baru di dunia diangkat, dimuliakan, apalagi di akhirat. Kalau anda mau memuliakan kedua orang tuamu, mau anda perbaiki ya orang tuamu, perbaiki kondisinya, ekonominya, dipandang mulia oleh orang, silakan menjadi hafiz Quran. Maaf, sekarang orang memandang itu sebelah mata. Kalau nggak punya uang, bukan pejabat, bukan orang pintar, nggak bakalan dipandang oleh manusia. Bisa jadi RT aja cuekin kita. Tapi coba kalau kita hafiz Quran, jangan RT, presiden aja nunduk sama kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya yakni talk show Cinta Al-Quran yang akan dimoderatori oleh Al-Ustadz Muhammad Iqmal Wafa Eshum. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jawabnya masih lemes ini. Padahal sudah Syekh sini sudah sangat ganteng dan gagah sekali ini. Harusnya kita semakin semangat ya untuk santri Nurul Quran ya. Coba kita jawab salam yang serempak. Kita bumikan nilai-nilai salam kita di pesantren Nurul Quran ini. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mamawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Quranul Quran Bapak Kiai Haji Ahmad Ubaidinur, yang sama-sama juga kita cintai dan kita hormati dan kita muliakan penasihat Yayasan Pesantren Nurul Quran Bapak Kiai Haji Nurzain Ibnu Masari. Semoga kita doakan baik baba maupun ibu, juga bapak maupun umi dan guru-guru kita semua diberikan kesehatan walafiat, amin. Diberikan keberkahan rezeki, amin. Juga insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya Rabbal. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya sebagai moderator mungkin akan memimpin memoderatori agenda workshop kita pada siang hari ini. Kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Selain beliau sebagai seorang ulama, juga insya Allah sebagai ahlul Quran yang akan berbagi kepada adik-adik santri, juga para peserta delegasi dari berbagai macam pesantren, juga kepada kita semua, dan semoga kehadiran beliau saja ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi pertama kita akan dengarkan tausiah atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Misri. Lalu nanti kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Nah, adik-adik yang bertanya ini akan diberikan hadiah dari panitia festival. Siap? Coba kita uji semangatnya dulu ya. Sebelum kita mulai kita uji semangatnya. Tadi kalau dibilang Festival Cahaya Quran, jawabnya Indonesia Maju bersama Generasi Qurani. Siap? Festival Cahaya Al-Quran. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Syekh Ahmad Al-Misri untuk menyampaikan. Ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri, santriwati, para guru, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana dipertemukan di dunia dalam taat Allah Subhanahu wa taala, pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan pesantren Nurul Quran, para asatiz ustazah, para santri santriwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan kepada umat yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini mukjizat, mukjizat abadi. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Mukjizat Nabi Isa sudah tidak ada bekasnya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Hanya mereka yang ada di zaman beliau yang bisa menyaksikan mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Musa tidak tersisa saat ini, hanya disaksikan oleh mereka yang berada di waktu itu. Mukjizat Nabi Ibrahim, bahkan mukjizat para nabi dan rasul yang lain hanya disaksikan oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat sesuai dengan apa yang ada di dalam kaum nabi tersebut. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat beliau yang berubah menjadi ular besar yang menghabisi dan memakan tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir. Maka mereka ini cerdas dan pintar dalam ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka mukjizat seperti yang ada di dalam kaum mereka. Dan ini pernyataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang sakit. Karena umat Nabi Isa di saat itu mereka hebat dalam bidang kedokteran, tib. Dan Nabi Muhammad SAW di tengah umat-umat atau kaum yang berbahasa Arab dan mereka fasih dalam bahasa Arab, sehingga Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Al-Quran mukjizat abadi yang bahasa dari bahasa mereka, tapi mereka tidak bisa buat setara dengan bahasa Al-Quran. Halo? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang itu bahasa penduduk Makkah, Madinah dan sekitarnya. Mereka tidak bisa buat bahasa setara. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min
دون الله إن كنتم صادقين. Kalau kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Kalian bisa buat setara dengan Al-Quran. Satu ayat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat, satu ayat, 10 ayat, satu surat, mereka tidak bisa. Bahkan Allah minta wad'u syuhada'akum. Kalian panggil teman-teman kalian, orang-orang yang paling hebat. Tapi mereka tidak mampu melakukan hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Maka mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat abadi. Kita kalau perhatikan Nabi Musa, manhajnya beda dengan mukjizatnya. Nabi Isa, mukjizatnya beda dengan manhajnya. Mukjizat Nabi Isa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, itu mukjizat. Manhaj beliau adalah kitab Injil. Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya bisa membelah laut. Mukjizatnya, tongkat beliau bisa berubah menjadi ular. Tapi yang kita sebut dengan manhaj beliau adalah kitab Taurat. Dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW berbeda dengan yang lain. Mukjizat sekaligus manhaj adalah Al-Quran. Al-Quran jadi mukjizat sepanjang zaman. Dan sekaligus menjadi manhaj pedoman hidup kita. Betapa mulianya seorang hamba kalau hidup di bawah naungan Al-Quran. Betapa mulia seorang hamba kalau senantiasa dibimbing oleh Al-Quran. Betapa mulianya seorang hamba kalau senantiasa murajaah membaca Al-Quran. Tanda cinta kepada Al-Quran adalah membacanya. Tanda setia kepada Al-Quran adalah murajaahnya. Cinta ke Al-Quran adalah membaca. Kalau anda ngaku cinta Al-Quran, maka senantiasa membaca. Dan tanda setia kepada Al-Quran adalah senantiasa murajaah hafalannya. Seorang Muslim bertanya kepada seorang guru, seorang syekh. Ya syekh, kaifa kana halus salafi ma'al Quran? Qala kana haluhum ma'al Quran kahaluna ma'al jawal. Seorang syekh ditanya, ya syekh, bagaimana kondisi para salafus salih dulu bersama Al-Quran? Beliau mengatakan, para salaf dulu bersama Al-Quran sebagaimana kita bersama handphone. Maka Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau berkata, Wallahi law taharat qulubuna ma syabi'na min kitab Rabbina. Demi Allah, kalau hati kami bersih, hati kami suci, hati kami bersambung kepada Allah, kami tidak bakalan bosan membaca Al-Quran. Kita baca WA berkali-kali, berjam-jam, baca Facebook, Twitter, baca Instagram, baca berita. Tapi giliran baca Al-Quran itu cepat bosan kita. Maka Al-Quran menjadi mukjizat. Bahkan Al-Quran satu-satunya kitab yang dijamin dan dijaga keasliannya. Mukjizat Al-Quran itu bukan dihafal sama orang Arab. Sama orang yang non berbahasa Arab juga hafal Quran. Sampai kalau ditanya dan ngobrol dengan dia berbahasa Arab, dia nggak ngerti. Nama kamu siapa? Dari mana asal kamu? Tinggal di mana? Bahkan kadang-kadang saya bertanya, pertanyaan saya ke kanan, jawabannya ke kiri. Saya bilang aina taskun, dia bilang alhamdulillah bi khair. Loh, saya nanya kamu tinggal di mana? Dia bilang alhamdulillah sehat. Kamu tinggal di alhamdulillah sehat. Tapi subhanallah, dia mampu menghafal Quran. Itulah mukjizat dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak terbatas bagi orang Arab. Orang yang non berbahasa Arab bisa hafal. Anak kecil yang belum faham dan belum mengerti, cuma hanya bisa mendengar saja, hafal surat Al-Fatihah, surat An-Naba, surat Al-Ikhlas, surat-surat yang lain. Ayat Al-Kursi. Sampai ada seorang jamaah punya anak agak autis gitu. Kan ayahnya kadang-kadang baca Quran di rumah. Itu anak nggak pernah lihat Quran, tapi dengar hafal. Saya nanya surah ayat apa aja dia tahu, Masya Allah. Dan itu mukjizat dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan dihafal sama orang yang dewasa, anak-anak bisa hafal. Bahkan bukan laki-laki, perempuan juga bisa. Bahkan orang yang sudah tua bisa menghafal Quran. Belum lama dari Mesir, ada seorang dokter dari Mesir, usia 60 tahun, hafal Quran.
Selesai menghafal Quran itu mulai menghafal usia 60, selesai hafal usia 63. 3 tahun menghafal Quran. Bayangkan antum yang masih muda, yang masih semangat, masih sehat, masih kuat, antum ini bisa menghafal Quran. Yang sudah tua aja bisa, apalagi kita. Maka tidak ada yang namanya tidak bisa hafal Quran karena usia. Al-Quran itu tidak mengenal usia. Sayyidina Umar bin Khattab hafal surat Al-Baqarah selama 4 tahun. Begitu dengan tugasnya beliau, kesibukan beliau, tetap beliau tidak mau berlepas daripada Al-Quranul Karim. Halo? Kitab-kitab yang lain, coba lihat. Jangan orang yang sehat dalam agama Islam. Orang yang sakit, tunanetra juga bisa hafal Quran. Bayangkan, orang nggak bisa ngelihat, bisa hafal. Di Mesir umur beliau berapa? 8 bulan bisa hafal Quran beliau. Cuma hanya dengar dari radio doang. Dan sudah ada rekamannya di internet sekarang. Bahkan ayah sama anak, ayahnya tunanetra, anaknya itu bisa melihat. Anak itu ayahnya jadi imam, anaknya di sebelahnya. Kalau ayahnya salah, dibenerin sama anaknya. Betapa mulianya keluarga seperti itu menjadi keluarga Ahlul Quran. Halo? Jadi jangan yang sehat hafal, yang tunanetra bisa hafal. Kita ini yang bisa melihat dan pandangan ya kita tajam ini, sehat walafiat, subhanallah. Ini tunanetra bisa hafal, apalagi dengan kita. Maka jangan banyak alasan. Karena apa? Usia, karena waktu, karena apa? Jangan katakan, nanti kalau ada waktu saya hafal Quran. Salah. Kurang tepat kalau Anda ngomong gitu. Jangan sisakan sisa waktu kita untuk Al-Quran. Ya, kasih waktu kita yang berkualitas. Karena kita tidak butuh waktu menghafal Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita tidak butuh waktu menghafal Al-Quran, akan tetapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat abadi, disampai kepada kita dengan mutawatir. Al-Quran ini ada 14 qiraat. Ada irama, cara-cara membaca qiraat Al-Quran seperti Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Hafs an Asim. Kalau Warsh membacanya Maliki Yaumiddin, enggak pakai alif. Maliki Yaumiddin itu Warsh. Hafs Maliki Yaumiddin. Hafs wadduha, Warsh wadduhi. Itu ada tashilnya dan lain sebagainya. Dan begitu qiraat-qiraat yang lain. Maka coba lihat, Al-Quran itu 14 qiraat. 7 qiraat itu mutawatir sepakat ulama. Ada 3 qiraat menjadi khilaf dan sepakat ulama itu mutawatir. Artinya apa mutawatir? Dinukil dari orang banyak ke orang banyak. Gak mungkin ada yang mereka di antara mereka berdusta. Dan itu disebut juga di antara hadis mutawatir dalam ilmu hadis. Maka Al-Quran sampai kepada kita dengan tawatur. Dari banyak orang, bukan hanya 1-2 orang yang hafal Quran, tapi banyak para masyayikh, para ustadz, para kiai menghafal Quran sampai kepada kita. Dan dari kita ke banyak orang juga. Dan seterusnya sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini luar biasa. Dibacanya itu sama, tidak ada perbedaan. Tadi 7 qiraat itu sepakat ulama mutawatir dari Nabi. 3 qiraat itu khilafiyah. Pendapat yang benar bahwa itu benar dari Nabi. Ada 4 qiraat syadz yang tidak boleh dibaca dalam salat, tapi kita gunakan dalam ilmu tafsir. Seperti qiraat siapa? Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaysin. Apa contohnya? Laqad ja'akum min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau ini Hafs an Asim dan semua baca begitu. Tapi kalau dalam qiraat Ibnu Muhaysin bacanya itu syadza, tidak boleh dibaca dalam salat. Dan di luar salat hanya digunakan dalam penafsiran tafsir saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan itu qiraat syadza, tidak boleh dipakai di dalam salat atau tidak boleh dibaca beribadah. Hanya digunakan dalam tafsir saja. Dan ini sampai kepada kita. Quran itu mukjizat abadi, sampai kepada kita dengan tawatur menjadi tantangan. Halo? Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit, kecuali satu kitab. Dzalikal kitabu la
raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Al-Quran itu dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu bersambung maknanya. Akhir Al-Fatihah nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah nyambung dengan awal surat Ali Imran. Akhir Ali Imran nyambung dengan awal surat An-Nisa. Akhir An-Nisa nyambung dengan awal surat Al-Maidah dan seterusnya. Dan coba lihat Al-Quran itu luar biasa. Surat atau ayat pertama, 5 ayat pertama turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Letaknya di juz 30 bukan di awal Al-Quran. Tapi surat yang membuka Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Itu diletakkan di awal. Apakah itu dari ijtihad Nabi? Tidak. Itu perintah dari Allah. Sebelum Nabi wafat, Jibril turun, ya Rasulullah, letakkan ayat ini pada posisi ini, surat ini pada posisi ini, dan seterusnya. Dan coba lihat, itu semua maknanya bersambung. Kalau kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka yang tersesat dan mereka yang dimurkai. Ya, coba kalau kita sambung dengan awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la. Kalau Anda tidak mau termasuk mereka yang dimurkai, mereka yang sesat, dzalikal kitabu la raiba fi. Berpeganglah kepada kitab ini karena kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahkan membawa petunjuk untuk orang yang bertakwa. Maka kalau Anda tidak mau termasuk golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, silahkan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim itu keutamaannya dan nikmatnya bagi kita luar biasa. Bayangkan, setiap proyek ada untung, ada rugi, betul? Betul tidak? Setiap perusahaan ada untung, ada rugi, tidak? Setiap pekerjaan ada rugi, ada untungnya, tidak? Kan wajar, ada untung, ada rugi. Sesuai dengan pasar. Kadang-kadang ya harganya naik, kadang-kadang harga turun. Sekarang bawang, ya, harga cabai contoh naik, nanti sebentar turun. Maka kadang-kadang itulah menjadi apa? Keuntungan dan menjadi kerugian. Ada orang beli cabai banyak, karena apa? Harganya lagi naik, tiba-tiba turun, akhirnya dia rugi. Maka setiap proyek ada untung, ada rugi. Cuma hanya satu proyek tidak ada bakalan rugi. Proyek menghafal Al-Quran. Proyek apa? Halo? Proyek apa? Loh, kok bisa? Ya, kalau Anda sampai hafal Al-Quran, menjadi keluarga Allah dan pilihannya. Tapi kalau Anda tidak sampai hafal Quran, kita tidak sebut gagal, nggak boleh. Kita sebut setiap huruf dapat pahala. Kalau Anda baca surat berkali-kali, baca ayat berkali-kali, sudah hafal, berarti menjadi keluarga Allah dan pilihan. Tapi kalau sampai Anda tidak menghafal, tidak rugi. Kenapa? Karena setiap ayat, setiap huruf kita dapat kebaikan. Kata Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin, beliau wafat 505 Hijriyah. Beliau mengatakan, saya tidak mengenal ada kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan dari Al-Quran. Tidak ada kitab menjadi obat penyembuh untuk roh dan jiwa kita melainkan Al-Quran. Coba, kalau Anda baca kitab berbahasa Arab, gak ada bahasa, gak ada sesuatu yang menyentuh hati. Tapi kalau Anda baca Al-Quran yang itu bahasa Arab juga, itu berbeda rasanya. Berbeda yang kita rasakan di dalam hati kita. Apalagi Al-Quran diturunkan kepada gunung saja, dia tunduk, hancur. Kenapa? Karena firman Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Al-Quran diturunkan kepada gunung saja, dia sampai gunung itu punya perasaan. Apalagi dengan kita. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ بَلْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Hati kalian itu lebih keras dari batu. Bahkan batu itu kalian hatinya lebih keras dibanding batu. Batu itu ada yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang air keluar di tengah-tengah bebatuan. Bayangkan
Begitu batu saja terpengaruh, apalagi kita sebagai manusia, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Kalau kita banyak bicara tentang Al-Quran, keutamaan, kemuliaan Al-Quran, banyak sekali pahala dan faidah membaca Al-Quran. Banyak sekali faidah dan pahala kita membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih lancar, bisa jadi bukan hafiz Quran, tapi setiap hari baca Quran. Ada orang baca Yasin lancar, tapi di dalam baca Ali Imran mogok, terpatah-patah bacanya. Kenapa? Terbiasa. Jadi kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih lancar, dia bersama para malaikat yang mulia. Dan mereka yang terpatah-patah membaca Al-Quran mendapatkan 2 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai antum menghafal Quran, menjadi keluarga Allah dan pilihannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Quran adalah pilihan Allah dan khususnya keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tertinggi. Kata ulama, kalau anda menjadi hafiz Quran dan merasa ada orang lebih mulia dibanding kamu, kamu telah merendahkan Al-Quran yang Allah berikan kepadamu. Karena sesuatu yang paling agung adalah dipilih oleh Allah. Menjadi hamba pilihan Allah yang diberi anugerah menghafal Al-Quran, karena itu bukan hamba sembarangan. Halo? Pasti hamba itu hamba pilihan Allah. Gak mungkin Allah di antara jutaan manusia, hanya manusia cuma ini beberapa orang, berarti itu pilihan. Di antara kalian saya kalau minta beberapa orang dari ikhwan, 2-3 orang maju, dari akhwat 3 orang, saya pilih sendiri, berarti itu orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Begitu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hamba yang menjadi hamba yang menjadi penghafal Al-Quran, membawa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berdakwah, dan menjadi orang yang dimanapun berada melantunkan ayat suci Al-Quran. Coba bayangkan, kalau kita bangkit dari kubur, masing-masing orang lari daripada kedua orang tuanya, istri anaknya, anak dari orang tuanya. Kenapa? Masing-masing ada urusan, takut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Seseorang lari dari saudaranya, istrinya, ayahnya, anaknya, suaminya. Kenapa? Masing-masing ada urusan. Kita bangkit dari kubur kita gelap gulita. Idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat. Tidak ada bulan, tidak ada matahari. Kita bangkit dari kubur gelap gulita. Kita menuju kepada mahsyar sesuai dengan amal ibadah kita, dikasih cahaya sesuai dengan amal ibadah kita. Ada yang dapat 1 senti, 2 senti, ada yang 1 meter, ada yang 5 meter. Bayangkan, coba bayangkan, kalau kita bangkit dari kubur, tiba-tiba kita menghampiri kedua orang tua kita. Bukan lari dari orang tua kita. Kenapa? Itulah kemuliaan para penghafal Quran. Mereka itu berjumpa dengan kedua orang tuanya, mencari kedua orang tuanya, bukan melarikan dari diri dari mereka. Mencari kedua orang tuanya, kenapa? Agar diberikan jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya. Al-Quran ini akan senantiasa mengangkat derajat mereka yang menghafal Al-Quran. Imam-imam Masjidil Haram, Syekh As-Sudais, sebelum dia menghafal Quran, sebelum menjadi imam Masjidil Haram, gak ada yang kenal dan tidak ada yang kenal. Cuma dikenal kenapa? Karena Al-Quran. Berarti Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Kita anak orang miskin, gak ada yang kenal. Tapi karena kemuliaan Al-Quran baru di dunia diangkat, dimuliakan, apalagi di akhirat. Kalau anda mau memuliakan kedua orang tuamu, mau anda perbaiki ya orang tuamu, perbaiki kondisinya, ekonominya, dipandang mulia oleh orang, silakan menjadi hafiz Quran. Maaf, sekarang orang memandang itu sebelah mata. Kalau nggak punya uang, bukan pejabat, bukan orang pintar, nggak bakalan dipandang oleh manusia. Bisa jadi RT aja cuekin kita. Tapi coba kalau kita hafiz Quran, jangan RT, presiden aja nunduk sama kita. Presiden aja jadi imam makmum di belakang kita. Saya subhanallah tidak punya jabatan, tapi bisa mengimami para pejabat. Giliran sholat maghrib dan isya dan subuh. Tapi kalau zuhur asar dia berani maju. Kenapa?
Tidak kedengaran suaranya. Betul gak? Sholat sirriyah, dia gak ketahuan dia bacaannya bagus apa enggak. Tapi giliran sholat subuh, silakan Syekh. Giliran sholat zuhur, dia maju. Giliran asar, maju lagi. Ente kadang-kadang cuma berani doang sholat sirriyah. Coba dong sholat jahriyah, sholat maghrib isya. Coba kasih dengar bacaanmu. Al-Fatihahnya berantakan. Maka itulah, kenapa? Kalau Anda mau memuliakan kedua orang tuamu, muliakan mereka dengan menghafal Quran. Anda bisa balas kebaikan mereka. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Di dunia orang tua kita dimuliakan, diangkat derajatnya, dihormati oleh siapapun. Bisa Anda berangkatkan kedua orang tuamu umrah dan haji. Keberkahan Al-Quran. Musa yang beberapa tahun jadi anak juara di Hafiz Indonesia di RCTI. Itu Musa itu bisa memberangkatkan kedua orang tuanya umrah. Dan bisa dibawa ke Mesir kemana-mana, pulang bawa koper uang. Subhanallah. Itu baru dimuliakan oleh manusia. Bagaimana dimuliakan oleh Robnya manusia. Kita dimuliakan oleh manusia saja, itu luar biasa. Tuh, dimuliakan sama manusia, dibawakan makanan. Dibawakan minuman, tapi cuma hanya pajangan, gak bisa dimakan. Ya, halo? Jadi kalau kita ingin memuliakan kedua orang tua kita, jadi penghafal Quran. Saya yakin RT ada memperhatikan kita, RW, camat, lurah, gubernur datang. Kenapa? Kita juara penghafal Quran. Jadi mereka semua datang, semua salaman, semua pelukan, foto sama kita. Kita dulu ketemu gubernur itu cuma hanya di layar TV, hanya di koran, hanya di foto, di spanduk. Tapi karena Al-Quran kita bertemu kapan saja bisa. Kenapa? Karena Al-Quran. Apalagi di akhirat kita berikan jubah kebesaran. Orang tua kita bukan orang besar, tapi dibesarkan oleh Allah dengan Al-Quran. Kemudian kita berikan mahkota dari cahaya, yang cahayanya lebih terang dibanding cahaya matahari. Penghafal Quran itu lebih utama menjadi imam dalam sholat. Nabi bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kalian yang paling bagus bacaannya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, tidak. Yang paling bagus bacaannya. Luar biasa. Perhatikan seorang hafiz Quran di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain, pada saat lebaran beliau itu menjadi imam untuk kepala negara. Itu manusia tertinggi kedudukannya di negara adalah presiden. Anda berani menjadi imam di depan dia. Anda takbir baru dia ikut takbir. Anda ruku baru dia ikut ruku. Dia gak berani ruku sebelum kita. Gak berani, saya presiden, saya ruku duluan, saya sujud duluan, saya amin duluan. Gak ada. Dia pasti nurut dan patuh kepada imamnya. Begitu kemuliaan kita di dunia. Belum lagi kalau kita dimuliakan di akhirat nanti.